Ada Rike Istiani. Oke. Itu tadi ya, metode pembelajaran bahasa Arab. Sudah ya, jadi kita sudah belajar tentang materi, sudah tentang metode, sekarang kita masuk ada media. Ya, media pembelajaran. Ya, apa itu media pembelajaran? Ya, bagaimana, apa fungsinya? Ya, bagaimana kita memilih media yang tepat ya, terutama dalam pembelajaran bahasa Arab nih. Ya, media itu apa? Media itu segala sesuatu yang bisa dipakai oleh seorang guru, terutama ya kalau kita dalam mengajar bahasa Arab ya, pembelajaran bahasa Arab, untuk menyampaikan pesan. Pesan itu mungkin materi pembelajaran ya, sehingga bisa merangsang pikiran siswa, membangkitkan semangatnya, perhatiannya ya, dalam mengikuti proses belajar mengajar, dan tentu untuk mempermudah guru dalam menyampaikan materi yang diberikan. Ya, jadi media itu juga bagian dari komponen pembelajaran ya. Jadi biasanya kalau pakai media pembelajaran, siswa itu dia akan semangat. Ya, bedakan nanti kalau guru cuma ceramah aja di depan ya, tapi nggak punya media, nggak juga nulis, duduk aja di bangku, artinya banyak yang ngantuk. Tapi ketika guru bisa mengkombinasikan media yang tepat, ya, mungkin dalam bentuk slide atau infokus ya, atau menggunakan papan tulis, itu visualnya akan lebih fokus. Ya, kalau papan tulis mungkin dengan tulisan-tulisan yang ada ya, tapi ketika menggunakan slide berwarna ya, itu siswanya akan lebih menarik ya, terutama bagi siswa-siswa yang hobi apa ya, dengan berbentuk audio visual ya, bisa dengar kemudian bisa lagi melihat. Nah, itu bisa apakah bentuk video, berbentuk film dan seterusnya. Karena media ini banyak macamnya ya. Jadi media, itu yang disebut dengan media. Apa fungsinya? Fungsinya yang pertama, media itu kan sumber belajar juga. Jadi siswa bisa belajar dari media yang ada. Nah, ada lagi nanti fungsi semantik ya. Fungsi semantik, kalau dalam istilahnya semantik itu adalah dalalah. Dalalah itu menyampaikan makna, pesan kepada pendengar ya. Kalau guru ingin menyampaikan makna-makna, menyampaikan materi tentu dengan menggunakan media yang lebih tepat. Itu fungsi media pembelajaran. Ada namanya fungsi manipulatif ya. Kalau ini konotasinya negatif sebenarnya, memanipulasi ya, tapi tidak. Memanipulasi itu artinya membuat siswa tersebut lebih terfokus ya, lebih semangat ya. Itu. Kalau berdasarkan pada penggunaannya ada namanya fungsi psikologis. Fungsi psikologis itu menimbulkan motivasi ya, motivasi semangat. Ya itu fungsinya media pembelajaran. Ada fungsi sosiokultur ya. Sosiokultur ya fungsi sosial dan budaya yang bisa dilihatkan dengan media. Misalnya gini, Ustazah ingin menjelaskan tentang budaya Arab. Ya, bahasa Arab misalnya ya. Bagaimana pembelajaran di pembelajaran bahasa Arab di Ma'had Ummul Qura di Makkah Mukarramah ya. Makanya harus ada media yang tepat. Ma'had itu seperti apa ya? Ya, ada sosiokulturalnya ya. Jadi kita menggambarkan sakafah, budaya sesuatu tentu akan lebih bagus dengan menyampaikan slide berbentuk video card, bentuk gambar sehingga siswa lebih paham. Ya, itu gunanya fungsi media. Jadi media itu fungsinya membangkitkan motivasi siswa ya. Nah, itu ya. Jadi dalam memilih media itu juga, tentu juga harus ada prinsip-prinsipnya juga ya. Ya, guru hendaknya bisa memilih media itu dengan mengamalkan prinsip. Pertama, sesuaikan dulu dengan karakteristik siswa ya. Siswanya sekarang siswa anak kuliahan ya. Kemudian medianya kita pakai media-media untuk yang membosankan, misalnya itu tentu nggak sama ya. Atau disesuaikan juga dengan tujuan pembelajaran. Yang pasti media itu dipilih sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi ya. Materi kita sekarang tentang apa ya, dalam bahasa Arab misalnya ya, tentang al-a'mal al-yaumiyah. Kita ingin menjelaskan kepada siswa MTS misalnya, bagi guru ya yang mau PL ya. Kita menjelaskan al-a'mal al-yaumiyah, kegiatan sehari-hari ya, Muhammad. Lalu kita pilih materinya sudah ada di buku ya, dalam buku mungkin buku bahasa Arab kelas 7 karangan Ade Hidayat. Nah, kita ingin menjelaskan kepada siswa dengan menggunakan media. Nah, apa media yang tepat kalau untuk siswa MTS? Mungkin al-amal yaumiyah itu kita bisa bikin dalam bentuk foto ya, karena kita Muhammad dia bangun tidur ya, tampilkan slide-nya Muhammad tidur. Yastayqizu minan naum sa'ah rabi'ah mubakiran. Ini misalnya. Kemudian dia belajar, tampilkan lagi slide-nya dalam bentuk dia belajar. Tsumma yadhhabu ilal madrasah wa yata'allamu ya ila sa'ati tsaniyah zuhran misalnya. Nah, itu kita menjelaskan tentang amal yaumiyah ya, sampai nanti filail bagaimana kegiatannya sebelum tidur misalnya. Nah,
itu harus bisa dipilih, guru harus bisa memilih menggunakan media yang tepat ya, sesuaikan juga dengan karakter tadi sudah dengan materi yang ada dengan tujuan ya. Nah itu nanti ya ketika siswa tersebut memahami materi, nah, ada istilah nanti silabus ya, jadi Ustazah mengapakan dengan silabus. Apa itu pengalaman belajar? Pengalaman belajar itu nggak sama dengan materi. Ya, itu yang harus dipahami ya, nggak sama dengan materi pembelajaran. Nah, atau kegiatan yang dilakukan guru. Tapi apa? Pengalaman belajar itu adalah interaksi antara pembelajar dengan kondisi eksternal lingkungan. Jadi yang pengalaman belajar itu bisa dilakukan oleh peserta didik. Bagaimana dia bisa belajar sehingga mendapatkan pengalaman. Ya, apa yang jadi pembelajaran itu adalah reaksi terhadap stimulus yang datang. Ya, itu apa yang ia lakukan saat belajar, bukan apa yang ia dilakukan oleh guru. Nah, jadi seperti guru menerangkan pelajaran, berikan materi, menggunakan media itu terfokus pada pengajaran. Ya, jadi pembelajaran itu apa? Siswa juga mendapatkan pengalaman dari apa yang disampaikan guru. Nah, makanya terjadi pembelajaran. Bedakan nanti ya, kalau pengajaran, ta'lim ya, dengan makna learning. Kalau learning ada maknanya cuma teaching. Kalau teaching ya guru mengajar ya, dapat nggak dapat siswanya terserah ya. Tapi kalau pembelajaran, siswa juga punya pengalaman belajar ya. Ada pengalaman lakukan belajar. Makanya dalam kurikulum 2013 ada langkah pendekatan saintifik ya, mengamati, menanya, ya, mengumpulkan informasi, menalar, mencipta, ya. Itu ya nanti disesuaikan dengan kekhasan masing-masing mata pelajaran ya. Di dalam kurikulum itu kan khusus untuk mata pelajaran bahasa Arab itu ada beberapa pendekatan ya. Ada kata kerja yang biasa digunakan dalam kurikulum itu untuk menggambarkan pengalaman siswa. Siswa mengamati, nah sehingga dia mendapatkan pengalaman ya. Begitu mengamati siswa mampu apakah siswa itu paham atau tidak ya, tentu dari mana siswa guru tahu setelah melakukan evaluasi namanya. Ada materi khusus kita nanti di semester ganjil ada itu. Takwim Ta'lim Al-Gharabiyah. Evaluasi pembelajaran bahasa Arab. Bagaimana cara bikin soal ya? Bagaimana kita bisa mengukur siswa, kemampuan siswa itu kan dari adanya tes. Ustazah mau ngasih nilai sama antum, itu dari mana? Ya, selain dari kehadiran, tentu nanti tahunya kan ketika ada ujian. Ujian tengah semester, ada ujian akhir semester ya. Itu kan kemampuan siswa yang dibuat dalam bentuk apa? Tentu ada alat ukurnya. Antum kalau mau mengukur suhu, ya, mengukur suhu tubuh, gunakan apa? Karena biasanya kalau PSBB, kalau mau keluar daerah kan diukur suhu tubuh ya. Oh ini panas. Pakai alat apa? Ada alatnya namanya alatnya rapid test itu ya. Ada rapid test itu kan alat ukur. Nah, yang diukur apa? Tensinya itu mungkin 38. Wah, ini panas. Nah, ketika berbentuk angka atau angka itu disebut dengan kuantitatif, ya, itu namanya mengukur. Mengukur dalam istilah bahasa Inggrisnya measurement, ya. Nanti ada beberapa istilah dalam evaluasi yang untuk mengetahui ada pengukuran, ada penilaian, ada evaluasi, ada tes. Pahami? Mengukur adalah melakukan sesuatu, mendapatkan informasi dengan angka. Mengukur seperti rapid test tadi ya, berapa suhu tubuhnya. Lalu ketika angka ini sudah dapat, kita kasih penilaian. Nah, namanya menilai. Oh, ini apanya ya, suhu tubuhnya 37. Wah, ini normal ini. Sehat dia, ya. Atau kalau udah naik sedikit angkanya, wah gawat bahaya ini, jangan-jangan dia terkena ya COVID ya. Itu kan kalau sekarang sudah seperti itu ya, itu namanya menilai. Tapi menilai itu belum tentu benar ya, karena menilai itu bisa benar bisa bersalah ya, namanya menilai ya. Tapi dari angka orang sudah bisa menilai. Evaluasi adalah cakupan, mengukur, menilai, itu yang disebut dengan mengevaluasi. Jadi evaluasi itu adalah namanya value judgment ya, memberikan keputusan setelah dilakukan pengukuran dan penilaian. Itu sebenarnya evaluasi. Jadi tes itu adalah alat untuk evaluasi. Nah, namun bisa saja nanti untuk evaluasi itu bukan berupa tes, tapi non-tes ya, seperti wawancara ya. Kita bisa mengevaluasi orang kan dari wawancara juga bisa ya. Dalam bentuk psikotes itu dan non-tes itu ya. Nah,
Nanti bagaimana cara tes, membuat tes. Ada materi berikutnya ya, insya Allah di mata kuliah evaluasi pembelajaran. Ustazah juga kebetulan mengajar ini ya, bagaimana menyusun soal yang baik ya. Ini soal untuk misalnya materi kita tentang mufradat. Kita pakai pendekatan apa bikin belajar minimal SKMB ya, SKBM. Kita ada lagi caranya nanti ya. Bagaimana mengukurnya ya. Lalu nanti evaluasi itu diolah lagi hasilnya baru namanya dinilai ya. Ada lagi namanya penilaian autentik ya. Penilaian autentik itu adalah melakukan sesuatu sesuai dengan, jadi tes itu ada namanya validitas ya. Tes itu harus sesuai juga ya, sesuai dengan materi, sesuai dengan valid ya soalnya. Kalau antum mengukur suhu, tentu biar hasilnya valid tentu dengan alat ukur yang tepat. Tes juga kayak gitu. Kita mau menilai kemahiran menulis siswa. Jangan disuruh baca. Itu namanya nggak valid. Jadi tes ya itu harus validitas. Ada namanya reliabilitas. Reliabilitas itu adalah tes yang dilakukan berulang kali kepada siswa hasilnya sama, itu namanya reliable. Ya, hasilnya sama, itu namanya reliable. Apakah tes ini dilakukan pada siswa yang sama dengan waktu yang berbeda, atau tes itu kembali diulangkan pada siswa yang sama tapi kepada siswa yang berbeda dengan satu tes. Tapi hasilnya sama, di tes ini bisa dipakai kembali untuk berikutnya. Seperti soal-soal yang ada dalam UN, misalnya soal-soal dalam SPMB, soal-soal dalam ujian tes CPNS ya. Itu kan ada yang dipakai kembali berulang-ulang ya. Soal paket itu kan berulang-ulang ya. Ada yang paket A, paket B, paket C, sebenarnya soalnya sama ya, cuman dibedakan aja. Ada di random aja ya, dibuat acak nanti dibagikan pada orang yang berbeda. Tapi itu namanya reliable, bisa dipakai. Ya, ada namanya penilaian autentik. Autentik itu memang sesuai, ada validnya nilai-nilai. Nah, itu disebut dengan evaluasi ya. Nanti insya Allah kalau ada yang mau bertanya boleh. Baru kita masuk nanti bagaimana menyusun. Guru itu kan harus bisa menyusun silabus ya. Menyusun silabus ya. Ada prota, promes, dan silabus ya. Kita tahu dulu, apa yang disebut dengan prota? Prota itu adalah program tahunan. Jadi bagi guru itu dia sudah punya perangkat pembelajaran bahasa Arab ya. Ada kurikulum ya. Kurikulum itu di dalamnya kan ada standar kompetensi, ada kompetensi standar kompetensi itu sebenarnya dengan kompetensi inti ya, KI. Ada kompetensi dasar. Ada namanya nanti prota. Prota itu adalah program tahunan. Guru harus bikin, dia sebelum ngajar dia sudah harus bikin itu, merencanakan untuk setahun apa ya. Ada namanya program satu semester namanya promes ya. Ada namanya silabus ya. Seperti Ustazah ketika kita belajar, Ustazah bagikan silabus ya. Itu kan materi-materi apa yang dipelajari satu semester kan sudah tahu. Nah, itu namanya silabus. Nanti ada materi itu hanya untuk satu kali pertemuan ya, hanya untuk satu kompetensi dasar, itu yang dituangkan dalam bentuk RPP. Nah, bagi guru itu yang akan dipelajari ya. Nah, bagaimana caranya menyusun prota dan promes? Nah, ini ya supaya tahu ya. Nanti yang mau PPL kan harus bikin ini ya, tapi kalau untuk guru PPL nggak dianjurkan kali ini. Materinya kita tahu ya. Kalau untuk udah guru, ini harus ada perangkat pembelajarannya itu ya. Seperti itu beban kerja guru lah ya. Kalau beban kerja dosen kan juga ada ya. Jadi pertama dalam menyusun prota promes itu memahami SK dan KD mata pelajaran. Ya, jadi kalau kita ngajar bahasa Arab, tentukan dulu standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran bahasa Arab itu apa. Nah, dicek lagi ya di kurikulum 2013 ya, jadi pakai ya. Kurikulum itu kan berkembang terus ya. Lalu kita hitung pekan efektifnya. Ada yang minggu-minggu itu ada minggu efektif namanya. Minggu-minggu yang memang efektif untuk belajar. Misalnya mengajar bahasa Arab setiap hari Rabu. Ya, setiap hari Rabu. Ternyata ada di hari Rabu itu yang tidak belajar karena ada hari besar misalnya atau hari libur. Yang dalam kalender itu dibikinkan itu. Kapan yang efektif, kapan yang tidak efektifnya ya. Lalu ditentukan berapa alokasi waktu setiap kompetensi itu yang kita apa? Ini misalnya alokasi waktu kita mengajar itu berapa? Dalam setahun ya, dalam satu semester. Karena alokasi waktu untuk satu kali pertemuan itu misalnya 2 jam, kan 2 jam itu kalau 1 jam mungkin sekitar 45 menit ya, 2 kali 45 menit misalnya. Nah, itu dikalikan berapa lama waktu alokasi setahun ya, satu semester. Lalu baru disusun prota dan promes. Mungkin Anda bisa lihat ya seperti apa program semester itu. Pertama ada nama sekolahnya, misalnya nama madrasahnya MTSN 2 Padang misalnya ya, atau di mana Antum mengajar.
madrasahnya, bikin nama madrasahnya, kemudian bikin nama mata pelajarannya bahasa Arab. Nah, perantaranya untuk kelas berapa? Misalnya kelas 7, semesternya semester ganjil. Berapa alokasi waktunya? Misalnya silabus itu gambaran prosedur ya, pembelajaran, materi pembelajaran yang mencapai satu kompetensi dasar ya. Selama ada kan dalam kalau bagi silabus itu kan ada dalamnya apa tujuan pembelajaran, apa indikator yang diharapkan dari si mahasiswa atau siswa. Nah, itu silabus ya dalam satu semester. Nah, kemudian baru dituangkan dalam bentuk RPP. Nah, ini yang harus guru persiapkan ya. Jadi RPP itu apa? RPP itu adalah rencana yang menggambarkan prosedur atau pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar. Ingat, cuma satu kompetensi dasar aja ya dalam setiap itu. Yang dimana kompetensi dasar yang kita dapat yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Gitu. Jadi RPP itu kan kita harus berpatokan juga kepada kurikulum ya. Kalau dulu kurikulumnya kita pakai KTSP ya, guru memakai berpatokan yang kurikulum KTSP. Kalau sekarang kurikulum 2013. Apa persamaan dan perbedaannya ya? Yang jelas ada komponen-komponen RPP yang ada ya, seperti identitas mata pelajaran, ada standar kompetensi, dituangkan nanti dalam itu RPP itu ya. Apa indikatornya, apa tujuan pembelajaran, apa saja materinya, ya berapa alokasi waktu, metode apa yang dipakai, ya, terus bagaimana kegiatan pembelajaran, ya, dari mana penilaian sumber belajar siswa, itu dituangkan dalam RPP, itu dalam bentuk KTSP. Sementara dalam kurikulum 2013 itu agak lebih sudah namanya setiap kurikulum itu kan berkembang ya, ada perbaikan lah, revisi lah namanya. Itu seperti pertama ya dalam bikin RPP itu ya. Pertama menuliskan identitas. Ya, itu dulu ya dalam bikin penyusunan RPP di kurikulum 2013 yang pertama menuliskan identitas. Identitas itu apa? Jadi ketika guru membuat RPP tentu dibikin identitasnya. Satuan pendidikannya apa? Misalnya apa nama lembaga mengajar gitu ya. Satuan pendidikannya adalah MTSN atau MA, Madrasah Aliyah. Makanya harus jelas dulu, kita bikin RPP untuk tingkat apa, sesuaikanlah ya dengan kita ajar ya. Mustawa apa, mau tingkat SD, bikin di sana. MI ya, SD atau MTS. Lalu tentukan kelas berapa yang kita ajar. Kelas dan semester. Misalnya kelas 7, semester 2, misalnya ya, kita mau masuk dalam mata pelajaran. Mata pelajaran bahasa Arab. Apa topiknya? Topiknya kita bikin pertama ya tentukan identitas tadi ya, lalu kompetensi intinya apa ya, kompetensi dasarnya, kompetensi intinya mungkin lihat dari kurikulum ya, siswa misalnya KD apanya ya, kompetensi dasarnya juga ada ya, biasanya kalau di kurikulum kan bikin kompetensi inti, kompetensi dasar, jadi guru hanya menuangkan ke dalam RPP, jadi nggak perlu pula guru yang bikin ya, dia karang sendiri, jangan pusing nanti jadi guru, nanti stres duluan gurunya ya. Itu bukan ya. Jadi tentukan itu, lalu baru gurunya nanti buat indikator pencapaian kompetensi. Ya, jabarkan aja nanti dari kompetensi inti yang ada. Ya, kalau kurikulum itu sudah dibuat itu. Ya, kurikulum bahasa Arab kalau antum lihat, mana ya? Kurikulum. Nih, kayak gini. Soalnya dulu sudah membagikan loh sama antum. Sudah. Kurikulum mata pelajaran bahasa Arab ya, kurikulum 2013. Ya, ini contohnya. Ada kurikulumnya. Nah, kompetensi inti misalnya gini, tabel kompetensi inti madrasah ibtidaiyah. Ini misalnya untuk SD ya, kompetensi inti kelas 1-nya menerima dan menjalankan ajaran agama di anutnya. Ini misalnya, ini kalau untuk mata pelajaran bahasa Arabnya, ini contohnya ya, kompetensi inti dan kompetensi dasar tingkat madrasah sanawiyah atau MTS. Itu ada di kurikulum. Jadi bagi calon-calon guru harus punya ini nih, kurikulum 2013. Nah, jadi dalamnya sudah dibikin kata-katanya ya. Misalnya kompetensi intinya adalah, kompetensi intinya adalah menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Ya, bikin ya kompetensi intinya. Kompetensi dasarnya apa? Satu-satu, mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa pengantar komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah keislaman yang diwujudkan dalam semangat belajar. Ini namanya kompetensi dasar. Ya, tuliskan aja kayak gitu. Nanti baru guru itu bikin apa? Indikatornya. Mempelajari bahasa Arab ya. Siswa bisa menyebutkan, kalau yang tujuan pelajarannya, siswa bisa menyebutkan
kosakata yang berkaitan dengan bahasa Arab. Siswa bisa melafalkan atau mengkomunikasikan bersama teman ya materi ini dan seterusnya ya. Lalu ya nanti bisa paham nanti ketika antum lihat nih ya. Tentu tentukan materi ajarnya apa. Jadi materi ajarnya apa? Ya lihat lagi kalau kita ngajar MTS tentu ada buku bahasa Arab. Ya carilah buku-buku bahasa Arab yang untuk ya misalnya buku bahasa Arab kelas 7 MTSN. Karangan siapa? Ustazah dulu belajar sama dalam pengembangan materi itu di Pasca Sarjana bersama Ustadz Ade Hidayat. Ya, dia yang mengarang bukunya dan itu dipakai di semua sekolah madrasah-madrasah yang ada di Indonesia. Nah, itu kita pakai bukunya apa? Ya, tentukan materi ajarnya. Kita udah dapat materi ajarnya nanti tentang apa ya? Tadi contohnya al-amal al-yaumiyah tadi ya. Itu bikin materi ajarnya apa saja di sana. Pertama, mufradat, kata-kata dalam al-amal yaumiyah yastaiqidu. Kemudian ada kata-kata mufradat yang lain ya. Yazhabu. Nah, bentuk fiilnya yazhabu. Yatanawalu. Nah, itu bikinkan mufradatnya. Ada hiwarnya ternyata di sana ya dituliskan ya. Lalu alokasi waktunya berapa? Alokasi waktunya misalnya 2 kali 45 menit ya misalnya. Terus apa metodenya? Kalau kita mengajar misalnya di sana ada hiwar, nah metode apa yang tepat dipakai dalam mengajar? Mungkin syam'iyah, syafahiyah ya, audio visual atau apa metode yang tepat dalam pembelajaran. Bagaimana kegiatan pembelajaran? Nah, dalam kegiatan pembelajaran nanti siswa diminta apa kegiatan pelajaran? Ada nama nanti eksplorasi ya, ada elaborasi, ada konfirmasi. Ini namanya istilah-istilah baru yang antum harus banyak baca nih ya. Silakan baca, lihat kembali, lalu tentukan ya. Jadi RPP itu dalam langkah-langkah pengembangan RPP itu sebenarnya rencana pelaksana pembelajaran ya. Kita pertama patokan dulu dengan kurikulum yang berlaku sekarang ya. Sekarang kan ada lagi kalau nggak salah yang Nadim ya sekarang ya, tapi itu belum disosialisasikan. Guru masih pakai kurikulum 2013. Ya. Kita patokan di sana, dicari kurikulum 2013 itu apa. Lalu kaji. Pertama kaji silabusnya apa, rancangan pembelajaran 1 semester. Lalu untuk 1 kali pertemuan apa saja ya. Identifikasi materi apa per pertemuan. Materi pembelajaran. Lalu setelah itu tujuannya apa? Tujuan untuk materi ini apa? Siswa mampu menguasai kosakata berbahasa Arab sebanyak segini. Siswa bisa menuliskan ya tentang kegiatannya sehari-hari, tentang amal yaumiyah dalam berbahasa Arab misalnya. Itu tujuan pembelajaran. Ya, lalu dikembangkan nanti tentukan alokasi waktu. Sumber belajarnya di mana? Misalnya buku MTSN, karangan Ade Hidayat misalnya. Atau buku-buku lain yang berkaitan. Medianya apa? Lalu evaluasinya, bikin soalnya tesnya. Dalam bentuk esai kah, dalam bentuk apa. Nah, lalu nanti di bawahnya baru ditulis, diketahui oleh guru yang bersangkutan ya, dan kepala sekolah, kalau ada penilaian-penilaian yang minta sana. Mungkin itu dari metodenya tuh sam'iyah atau maharatul istima. Bagaimana cara evaluasinya yang baik, Zah? Untuk maharat tentang mufrad saja. Oke. Maharatul istima, bagaimana cara evaluasi maharatul istima? Ya, dalam pengajarannya itu mufradat saja yang diberikan dan artinya Zah. Jadi beberapa kali ditayangkan mufradatnya, terus apa evaluasi yang cocok bagi anak-anak TS-nya Zah. Oke. Terima kasih Zah. Oke, baik. Kita tampung pertanyaannya ya. Jadi pertama dari Siti Fauzia, apa evaluasi yang bagus untuk mufradat? Ya, bagus. Oke, yang kedua dari Suci Ramadhani. Oke. Atau ada yang hand raise dulu? Siapa? Biasanya kalau ini sudah hidupkan dari reviewnya, boleh yang mau bertanya dia akan muncul sendiri nih. Siti Fauzia nggak tanpa itu ya, tanpa video dan foto. Suci Ramadhani, Ana ingin bertanya, apa kalau kita mau bayar RPP itu bisa singkat, hanya 1 halaman? Bisa ya? Jadi RPP itu bisa 1 halaman. Nah, bagusnya memang 1 halaman ya. Ya, dipersingkat aja, tulisannya mungkin formatnya. Ya, dalam bentuk ketikan ya, kertasnya kertas A4 ya, lalu dibikin. Tapi biasanya kalau mau hasilnya bagus, tentu
kalau beberapa halaman ya, halaman. Kalau mau satu halaman ya diperkecil aja tulisannya atau di copy. Dari yang 3-2 halaman di copy kecilnya. Yaitu kalau satu halaman aja nggak cukup. Gimana kita mau bikin materinya, bagaimana kita mau bikin evaluasinya, itu nggak mencakup lah semuanya ya. Kita aja pertanyaan dari Siti Fauziah tadi. Bagaimana cara bikin evaluasi untuk istimak ya? Istimak itu kan maharah pertama ya dalam pembelajaran bahasa Arab. Jadi siswa itu diminta mendengarkan. Nah, tesnya itu dalam bentuk, antum pernah ikuti TOEFL atau TOEFL? Pernah dengar ya? Jadi TOEFL atau TOEFL itu adalah bentuk tes istimak yang antum dengar dari kaset ketika tes, kalau dalam bahasa Inggris namanya TOEFL, dalam bahasa Arab namanya TOEFL. Itu istimak itu. Jadi mungkin ada yang berbicara dengan bahasa Arab, kemudian kita diminta mengisi titik-titik ya. Ustazah ada bukunya di bawah ya, karena sekarang Ustazah di atas nih bukunya di bawah. Ikhtibar tentang istimak. Ya, bagaimana evaluasi tentang istimak itu ada. Boleh besok yang mau lihat bukunya atau di perpustakaan itu ada. Di bahan macam-macam juga ya. Ada yang dalam bentuk ngisi kolom. Jadi antum dengar suara, kemudian isi checklist mana kira-kira kata yang benar. Ikhtar al-huruf allati sami'taha. Ya, dengarkan, pilih huruf yang kamu dengar. Itu tuh evaluasinya. Misalnya dia dengar sabura. Nah, di dalam tulisan itu ada sin, shin, sad. Maka siswa milih sin. Nah, sin. Nah, atau dalam bentuk apa lagi? Bentuk tesnya istimak itu ya. Atau dalam bentuk yang lain ya, membedakan huruf yang berdekatan mutasyabihah ya. Jadi istimak itu lebih menguji fokus siswa sebenarnya ya. Jadi mungkin dalam bentuk soal huruf-huruf atau dalam bentuk mufradat yang dia dengar. Karena ada yang kata-kata itu hampir sama tapi maknanya beda. Ya, contohnya apa? Birrun, barrun, burrun. Ya, bahasa Arab itu kan kaya dengan mufradat dan itu maknanya berbeda. Ya, birrun artinya kebaikan, barrun artinya darat, ya. Burrun artinya gandum. Jadi kalau kita mau bikinkan evaluasinya, ini siswanya paham nggak ya dari yang dia dengar ya? Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Albir. Tapi dia dengar, nah coba tuliskan yang benarnya. Kasih baris kasrah, fathah atau dhammah. Nah, itu tergantung apa yang dia dengar. Makanya bisa saja dia paham dengar tapi salah dengar. Nah, di dalam mata kuliah kemarin saya sampaikan itu, salah dengar itu ada. Nah, di dalam evaluasi itulah baru kita tahu nanti siswanya fokus nggak, siswanya pendengarannya bagus nggak. Jadi itu, jadi ada hal-hal juga ya gimana caranya solusinya nanti pendengaran ya itu sering-sering dengar, kemudian dia harus memperkaya kosakatanya. Jadi walaupun dia nggak dengar dengan jelas, tapi ketika dia kosakatanya tahu dia akan bikin sendiri. Ya, itu tadi ya Suci. Kemudian ada Kurnia Khairani, Ustazah Rahma buat RPP. K13 untuk 4 mahara. Tunggu sebentar. Gimana maksudnya Zah? Gimana bikinnya Zah? Digabung semua atau satu Ustazah? Oh ini. Ini pertanyaan curhat kayaknya. Bikin RPP untuk 4 mahara. Ya namanya RPP itu kan untuk 1 kali pertemuan ya. Jangan dibikin, kalau untuk 1 kali pertemuan tentu bikinnya satu-satu. Ya. RPP untuk maharatul istimak ya 1. Untuk mahara qiraah 1 ya. Karena nggak mungkin ya, atau bisa saja untuk keempat mahara itu dalam 1 kali pertemuan. Karena dalam buku itu kan materi kita tentang jangan berdasarkan metode yang kita lihat. Ya, makanya yang kita lihat itu berdasarkan materinya. Materinya apa? Kalau untuk 1 kali pertemuan mungkin materinya mencakup, tapi singkat-singkat ya, bisa. Kita bikin materinya bisa disesuaikan ya. Tentu metodenya apa? Metodenya ya ditulislah metodenya, ada metode mubasyarahnya ada, metode syamiah syafi'iyahnya ada seperti itu. Itu tugas guru, ini guru yang bisa mengetahui itu ya. Dari lanjutnya pertanyaan dari M Hasbi Mukhlis to everyone. Assalamualaikum Ustazah, bagaimana cara mengevaluasi anak didik yang berakhlak tapi tidak mampu mendalami pelajaran sehingga pembelajaran tidak sampai kepadanya dibanding dengan teman yang lain. Apakah diremedi atau maksud tinggal kelas? Oh, itu. Anak didik yang berakhlak tapi tidak mampu mendalami pelajaran. Nah, ini namanya furuk fardiyah ya. Dalam fi ta'lim lughah Arabiyah ada dalam pembelajaran bahasa itu ya, dalam pembelajaran
Tentu siswa itu nggak semuanya yang pintar. Maka dalam evaluasi ada nanti namanya tingkat kesulitan. Makanya guru itu harus mampu ya membedakan, ada siswa tingkat atas ya, namanya daya pembeda. Dalam bikin evaluasi itu ada namanya tingkat kesulitan ya. Bikinlah soal-soal, jangan yang sulit selalu ya, karena yang bisa jawab cuma anak pintar. Bikin juga sesuatu yang bisa dijawab oleh anak yang memang kurang pintar. Karena ada yang memang IQ itu faktor gen ya. Jadi dia sudah belajar rajin tapi nggak dapat ya. Kecuali memang yang memang mengasahnya, karena otak itu kan ibarat pedang ya, pisau. Semakin dia belajar semakin tajam, harusnya seperti itu. Tapi kalau masih belum juga sudah belajar, itu belum belajar namanya. Ada yang memang nggak belajar, dia masuk lokal tapi tidak terjadi pembelajaran. Yang disebut dengan belajar itu apa? Taghyir suluk, imma ma'rifah, imma perubahan tingkah laku, dari awalnya nggak tahu jadi tahu ya. Awalnya dia nggak kurang berakhlak, tapi ketika sudah belajar diterangkan oleh gurunya, dia menjadi beradab ya pada sesama muridnya. Itu namanya belajar. Saya rasa kalau belajar mungkin ada, cuman memang ada dalam segi penilaian tentu nggak sama ya, karena penilaian itu tentu berbeda ya. Ada siswanya yang lebih rajin dan seterusnya. Dia dan bikin evaluasi itu, guru bikin berdasarkan tingkat kesulitan, kemudian ada daya beda. Dievaluasi lagi, wah ternyata guru itu, jadi evaluasi tes yang diberikan guru itu nggak hanya nilai siswa, ini siswanya nggak mampu, tapi juga penilaian bagi guru. Kenapa ya siswa ini nilainya rendah? Ini harus menjadi acuan bagi guru ya. Jadi evaluasi itu gunanya untuk semua. Tes yang diberikan oleh sebuah lembaga atau guru sendiri ya, itu pertama bagi siswa untuk apa? Sebagai mengukur kemampuannya ya. Kemudian bagi yang nilainya tinggi tentu menjadi semangat bagi dia untuk mempertahankan. Bagi yang nilai rendah menjadi acuan dia untuk lebih baik. Nah, itu untuk gunanya tes atau evaluasi tadi. Bagi guru, evaluasi itu kan menggambarkan kemampuan siswa. Itu adalah patokan, pedoman bagi guru untuk kemudian menganalisis ya, materinya sudah cukup belum ya, tujuan pembelajaran tercapai belum ya. Nah itu, jadi dari nilai siswa ini, kalau nilainya semua siswanya bagus-bagus, bisa saja pembelajarannya tercapai tujuannya ya. Tapi kalau masih rendah-rendah, berarti guru harus meningkatkan apanya ya, metodenya harus diperbaiki ya, medianya mungkin sebelumnya si gurunya nggak pernah menggunakan media, sekarang gunakanlah media, begitu ya. Jadi memang harus lebih kreatif, guru itu memang harus kreatif, inovatif ya. Apakah di media dan tinggal kelas ya, jangan main tinggal kelas aja ya. Ya ada memang pengalaman ustazah itu ya, adik ustazah di kampung. Ya jadi guru itu siswanya tinggal kelas itu bikin lagi, makanya 3 aspek dalam menilai itu, jangan cuma aspek kognitif. Aspek kognitifnya nilainya mungkin pas-pasan ya, tapi efektifnya dia orangnya dengan temannya sosialnya bagus, dengan gurunya hormat, itu juga jadi penilaian. Jadi jangan ditinggalkan kelas anak itu ya, bisa jadi dia bisa memperbaiki. Ada lagi aspek psikomotor ya, kan nilai-nilainya nggak harus kognitif dari hasil ujian, ada mungkin praktek-praktek di lapangan yang dia bisa ya, ketika ya, karena memang ada yang sudah ngafal, itu biasanya nilai yang lainnya lah. Makanya standar kompetensi lulusan itu mencakup ketiga ranah itu, aspek kognitif, aspek efektif, dan aspek psikomotor. Mungkin itu ya pertemuan kita kali ini, dan Ustazah rasa semuanya, mudah-mudahan semuanya bisa paham ya. Bagi yang belum paham boleh belajar lagi. Ada pertanyaan lebih lanjut? Kita cukupkan ya. Kita cukupkan pertemuan kita hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.